anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan dalam ibadah pertangyangan pada hari ini, yang tertulis dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun semangat Paskah bagi kita masih terasa pada saat ini. Dampak kebangkitan daripada Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin diperbaharui, baik di dalam hidup secara rohani maupun secara jasmani. Bila kita telah menerima anugerah penebusan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tentu hari ini kita akan diminta untuk senantiasa menjadi berkat dalam merespon anugerah penebusan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, apa-apa saja yang bisa kita lakukan agar kita melakukan visi keselamatan yang daripada Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman ini dikatakan bahwa Yesus telah menjadi batu penjuru. Yesus telah menjadi landasan di dalam kehidupan keberimanan kita kepada Allah. Dan Yesus telah memberikan dampak kehidupan yang mengubah kehidupan kita, yang tadinya hidup di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, tetapi saat ini kita telah melihat terang yang daripada Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita hari ini merefleksikan dari renungan yang disampaikan bagi kita melalui pemberitaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Hal yang pertama yang mau kita lakukan adalah, pertama, hiduplah di dalam kekudusan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, hendaknya kita membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Hari ini kita dibayang-bayangi dan dipenuhi oleh roh-roh ketakutan, roh-roh kebencian, roh-roh kejahatan. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus telah membongkar semua apa yang telah dikerjakan oleh dunia kegelapan, hari ini kita diminta untuk menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, maka kita akan dimurnikan, kita akan diperbaharui, kita akan menjadi seperti anak yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kita akan menjadi bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setelah kita memperoleh pembebasan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, selanjutnya kita akan dipulihkan, dimurnikan seperti bayi yang baru lahir. Maka kita akan terus merindukan firman Tuhan, merindukan kasih Tuhan, dan merindukan keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga olehnya, maka setiap orang yang telah menerima segala berkat rohani melalui keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus
akan semakin bertumbuh di dalam keselamatan. Yang ketiga, setelah kita menerima anugerah dan kita dimurnikan, dipulihkan, dan diperbaharui seperti bayi yang baru lahir, lakukanlah tugas dan tunaikanlah tanggung jawab kita agar kita menjadi batu-batu yang hidup. Bila Tuhan Yesus mengandaikan bahwa Dia adalah batu yang hidup, batu yang akan selalu memberikan keselamatan, bahkan setiap orang yang haus akan kasih-Nya, berlimpah kasih Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Demikian juga hidup kita hari ini hendaknya menjadi batu hidup. Hidup kita harus menjadi hidup yang penuh dengan berarti. Hidup kita harus bermanfaat, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi menjadi batu yang hidup? Cukupkah kita hanya sekedar bersimpati atas penderitaan, atas korban-korban yang berjatuhan, atas pergumulan dan penderitaan saudara-saudara kita yang mengalami ketertekanan pada saat ini? Tentu tidak. Sebagai batu hidup, maka hendaknya kita melakukan aksi yang lebih nyata. Aksi yang lebih nyata ditunjukkan dengan rasa kepedulian. Apa saja yang bisa kita lakukan, bahkan dari hal yang terkecil, mari kita lakukan. Setiap orang tidak boleh beralasan, setiap orang tidak boleh berdalih bahwa dia harus dan mesti melakukan perkara yang lebih besar baru dianggap menjadi lebih bermanfaat dalam hidup. Tapi hal yang kecil juga menjadi bagian yang bermanfaat dalam hidup kita. Dan itulah salah satu visi dalam menunaikan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang telah dimurnikan melalui darah penebusan Yesus Kristus dan dalam kebangkitannya. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama membangun persekutuan, membangun kebaikan di dalam persekutuan kita, bahkan di dalam kehidupan sesama orang-orang Kristen yang percaya di dalam nama Tuhan. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, dan bila kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka hendaknya kita membangun tubuh Kristus secara bersama-sama, karena demikianlah kita telah menjadi imamat yang rajani. Kita telah menjadi pelaku-pelaku pewarta kabar kebaikan yang daripada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan diberikan keselamatan yang senantiasa memperbarui kehidupan kita hari lepas hari, mulai dari hari ini sampai pada kita hidup di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan di dalam kehidupan yang akan datang. Dan izinkan kami dalam kesempatan hari ini senantiasa untuk mendoa-doakan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, warga jemaat HKBP, orang-orang Kristen di seluruh dunia, khususnya di jemaat HKBP Mempawah. Tetaplah kita menaburkan kebaikan dalam perilaku kita, dalam kata, bahkan di dalam perbuatan kita. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, dan jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa tanggap dan hidup di dalam rasa kebersamaan dalam membangun tubuh Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi kehidupan ini, apapun dapat kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati senantiasa seluruh jemaat Tuhan, mereka yang telah mendengarkan firman ini, terberkati selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami.
bahkan dalam kehidupan dunia ini yang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi kami. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, Engkau akan membebaskan kami dari segala mara, pergumulan, sakit penyakit yang hari ini menyebabkan ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah dunia kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa hari ini kekal hingga selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan. Amin.